Karena orang yang tak yakin dengan karamah, takkan Allah beri sebuah karamah. Nah, ini termasuk hadis yang tak terakalkan oleh orang-orang liberal, tapi riwayat hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Bainama rajulun yamshi bi falad minal ard. Ada seorang yang berjalan, kata Rasulullah, ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Berjalan di padang di di falatil ard, tanah yang luas. Fasami'a sautan minas sahab fis sahabati. Ada terdengar suara dari awan. Ini Nabi yang mengatakan kepada Abi Hurairah nih. Ada seorang yang sedang berjalan di tanah yang luas, kemudian ada awan, keluar suara dari awan tadi. Apa suara dari awan tadi? Asqi hadiqata fulan. Jadi yang luas tadi ini yang luas ini kebun, cuman kebun kering, tak ada air. Kering kebun ini. Tiba-tiba ada awan, di awan tadi mengeluarkan suara. Ini Nabi yang bercerita nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asqi hadiqata fulani. Asqi hadiqata fulan. Suara yang keluar tadi itu mengucapkan asqi hadiqata fulan. Siramilah kebun si fulan. Ini suara ini dari awan tadi, keluar dari awan. Hadisnya sahih. Fatanaha dzalika as-sahab fa afragha ma'uhu fi harratih. Apa yang terjadi? Ketika itu juga sahab awan tadi mengeluarkan air yang banyak. Sehingga penuh daripada tempat yang berisi air, dan begitu juga tempat laluan air. Tempat laluan air ini maksudnya dengan saluran irigasi, saluran air tadi itu mengalir air. Fa idza syarjatum min tilka syarat, diikuti terus awan ini berjalan dia terus. Awan ini kecil ini berjalan dia terus. Memang ya Allah, seakan-akan seperti apa itu? Seperti ada alat begini, yang alat tadi keluar air menyirami tanaman ini semuanya, dan bahkan daripada salurannya berisi air. Faqad istau'aba dzalikal ma'u kulluh. Seluruhnya sudah tersirami oleh air. Seluruhnya basah. Fatattaba'ul ma'. Diikuti terus perjalanan air ini kemana? Mungkin luasnya oleh laki-laki ini. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatih. Rupanya ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebun itu. Ini Nabi bercerita, yuhawwilul ma'u bi musabatihi. Faqala lahu, ditanya kepada laki-laki yang di kebun itu, ya Abdullah ma ismuk. Jadi kata seorang laki-laki ini bertanya kepada yang ada di kebun tadi, yang sedang berdiri, ma ismuk. Siapa namamu? Hai hamba Allah, ya Abdullah, ma ismuka? Qala, dia jawab, fulan ismi. Nama aku si fulan, si Anu, kata dia. Pas nama si fulan laki-laki tadi seperti nama yang disebut oleh awan tadi. Fasami'a fi sahabati, sama dengan yang disebut oleh awan tadi. Kan awan tadi bilang, kata suara yang keluar dari awan tadi, sirami kebun Sianu. Nah, Sianu itu pas dia. Siapa namamu? Nama aku Sianu. Sianu yang pas bersamaan dengan yang di awan tadi. Faqala lahu ya Abdullah lima tas'alni an ismi. Ditanya ya, fulan, kenapa engkau bertanya nama aku? Ada apa? Kenapa engkau bertanya akan namaku? Nah, boleh juga, Pak. Kalau ada orang bertanya siapa nama apa, boleh kita tanya, emang kenapa? Apa bertanya? Nah, begitu. Nah, rasa-rasa pernah kenal dengan Bapak atau pernah nampak wajah Bapak. Nah, ini bertanya, lima antas al-ismi. Kenapa engkau bertanya namaku? Faqala, dijawablah oleh laki-laki yang mendengar suara daripada awan tadi, sami'tu sautan fis sahabil ladzi hadza ma'uhu. Aku mendengar suara dari awan yang membasahi kebunmu ini. Apa suara itu? Wa yaqulu asqi hadiqatan fulanu bi ismik. Dia mengatakan, siramilah kebun fulan, dan fulan itu adalah nama engkau. Kata laki-laki yang mendengar suara tadi. Kemudian dia tanya, fama tasna' fiha. Apa yang engkau lakukan? Kenapa
Kok sampai awan pun berbicara menyebut namamu dan mengkhususkan untuk menyirami kebunmu. Apa amalanmu? Apa yang engkau kerjakan? Faqala, dia jawab, amma idza qulta hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqa bi sulusih wa akala ana wa iyali sulusan wa uraddu fiha sulusah. Memang amalannya ini tidak mampu gitu. Apa amalannya? Adapun apa yang engkau katakan itu, maka sesungguhnya aku melihat apa-apa yang keluar dari tanaman ini. Hasil dari tanaman ini, hasil dari panen ini, aku sedekahkan sepertiga. Sepertiganya aku makan, kemudian sepertiganya aku berikan kepada orang lain. Sepertiganya ambil, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia balikkan kembali kepada tanaman itu. Dengan pupuknya, dengan apanya, sepertiga apa. Jadi kalau kita panen dapat 6 juta, 2 juta yang kita ambil cuman Pak, 2 juta sedekahkan ke fakir miskin, 2 juta balikkan lagi ke kebun kita. Kira-kira ada tak kita yang mengamalkan seperti itu? Hah? Yang punya kebun sawit ada tak mengamalkan seperti itu? Tak ada. Awak 6 juta, karena 6 juta itu masuk saku, punya dennya awak kan? Punya den tu kau mengaluan payah kau tu. Jangankan untuk fakir miskin, untuk pupuk pun tak terbeli kan. Makanya kadang panen kita itu kadang ya sebanyak itu aja lah panen tu. Tapi kalau kita amalkan seperti si fulan nih, nah ini insya Allah nih ngeri nih apanya nih, ngeri panen sawitnya ini. Macam mana bapak punya sawit? Bisa tak kira-kira kita amalkan? Nah, apalagi kan sawit harga mahal gini. Nah, ini kalau sekali panen kita dapat 15-20 juta, kalau 20 juta berarti kalau sepertiganya berapa itu? Hah? 7 juta. Kurang 7 juta. Kita anggap 6 juta setengah lah. Mak, 20 juta, 6 juta setengah kita dapat. Itu nak kena murang awak tu. Nak kena hijau tu. Bila nak berkebun dia katanya. Bila jual aja kebun. Tapi ini amalannya si fulan ni. Bukannya dia minta kepada Allah untuk dihujani. Memang awan itu yang ingin menghujaninya. Asqi. Jadi ada yang mengatakan dalam syarah kita dengan fa inna sautal malaikah. Suara itu ternyata suara malaikat yang memerintahkan kepada awan, "Hei, asqi hadiqatal fulan." Hei, awan, basahi, sirami kebun si fulan itu. Makanya penasaran, rupanya berjumpa dia dengan si fulan yang memiliki kebun. Siapa nama Pak? Namanya pas pula dengan nama yang ketika disebut oleh malaikat kepada awan tadi. Apa amalan? Rupanya itulah amalannya. Sepertiga daripada hasil panen itu dia ambil untuk dia dan keluarganya. Sepertiga lagi ia sedekahkan, sepertiga lagi ia balikkan kembali kepada kebunnya. Fa akalu wa akalu ana wa iyali sulusan. Aku makan dengan aku dan keluargaku sepertiga, wa uraddu fiha salas. Begitu juga dibalikkan lagi sepertiga. Nah, jadi ini rahasia yang nampaknya supaya berkah daripada hasil pertanian kita. Kita enggak berapa dapat panen langsung bawa pulang ke rumah. Keluar hasil tukang panen langsung bawa. Pupuk lupa membelinya. Lupa membelinya, perawatan lupa membelinya. Akhirnya pas nak perawatan, baru kocar-kacir pula mengeluarkan uang balik. Barulah ingat kita dengan ini. Nah, ini salah satu daripada hikayat, daripada hadis Nabi SAW, hadisnya sahih, yang mungkin kita tidak bisa menerima dengan akal, tapi Nabi kita yang bercerita, maka kita bisa mengimani. Kita dapat mengimaninya. Maka itulah yang disebut dengan karamah. Jadi kalau kawan-kawan Salafi Wahabi, dia anti dengan karamah. Bagaimana kira-kira dengan hadis ni? Laki-laki ni bukan Nabi. Kalau para Nabi dapat mukjizat namanya. Kalau Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, irhas namanya. Ini bukan Nabi. Nabi sendiri ceritakan bukan dia seorang Nabi. Tapi di perhatian malaikat kebunnya. Berarti ini bagian dari apa? Ini namanya karamah. Wa thabbatal karamata lil awliya'ah, kata Imam Bajuri. Karamah itu memang ada untuk para wali-wali Allah. Nah, kata kawan-kawan Wahabi, apalagi ngeri kritikannya mengomentari saya, ada 300 komentar itu tentang Syekh, tentang saya yang ngaji di sini waktu itu tentang Angku Saleh. Kan saya katakan Angku Saleh itu bisa dengan salatnya dalam satu waktu 4 masjid, yang jadi imam.
Ya, di masjid ni beliau, masjid sana beliau. Jadi itu komentarnya ngeri sampai ya mengkritik, ini bahalu nih, kasihan dia doktor apa segala macam. Dia tak faham tentang bab karamah. Ya, ada karamah. Wasabbatal karamata lil awliya. Karamah tu yang syai'un khariqul adat. Sesuatu di luar jangkauan akal fikiran manusia, tapi Allah berikan kepada kekasih Allah. Itu namanya karamah. Ini buktinya. Seorang mendapatkan karamah daripada Allah karena dia bersedekah sepertiga daripada hasil taninya. Dapat karamah daripada Allah. Imam Nawawi, seperti apa anda Imam Nawawi? Menulis kitab Minhaj. Imam Nawawi bercahaya telunjuknya. Mati lampu. Lampu mati. Bercahaya telunjuk Imam Nawawi. Telunjuk bercahaya, dengan cahaya telunjuk itulah beliau melanjutkan menulis kitab. Karamah ada. Kita yakin ada karamah. Maka kenapa Syekh Salafi Wahabi jarang kita dengar ada mendapatkan karamah? Karena orang yang tak yakin dengan karamah, takkan Allah beri sebuah karamah. Karamah itu kan kemuliaan. Imam Ar-Rafi'i menulis kitab Muharrar. Mati lampu, saking kuat kencang angin tak bisa menghidupkan lampu. Pohon yang ada di depan rumahnya bercahaya. Itu Imam Rafi'i. Imam Nawawi telunjuknya langsung bercahaya. Itu karamah. Wasabbatal karamata lil awliya. Ada karamah itu bagi para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Syai'un la tata'akkal. Kadang tak masuk akal, tapi memang ada. Nah, itu namanya karamah. Jadi cuma kita beribadah, kita taat kepada Allah, jangan untuk mencapai karamah. Ini salah. Ada orang dia jadi dia berzikir sekian ribu kali dalam sehari, sekian puluh ribu solat sunat untuk dapat karamah. Salah namanya. Untuk jadi wali, salah. Kadang dengan kita duduk ke majlis ini menahan ngantuk, menahan capek, ini bagian dari karamah juga. Banyak orang yang Allah beri kesehatan, keafiatan, tapi tak bisa hadir. Kita bisa hadir, ini bagian karamah juga. Jadi syai'un khariqul adat. Banyak para nabi, ini diantaranya. Dia bukanlah seorang wali, bukan seorang nabi, tapi Allah beri dengan karamah.